Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rehan Herwanda dan rekan saya di Ajengkayana Puspamaya. Pada video ini kami akan mendiskusikan berupa hasil benchmark terkait keunggulan produk, jasa, inovasi atau sistem yang dapat diterapkan pada instansi KPP. Jadi, simak diskusi kami. Jadi berdasarkan identifikasi masalah yang terdapat di instansi KPP, kami menemukan salah satu masalah yaitu terkait kedisiplinan pegawai, di mana masih terdapat beberapa pegawai, mungkin masih banyak, di mana pegawai itu di jam istirahat masih molor dalam kembali ke kantor, di mana seharusnya jam kantor tuh masuk itu biasanya jam 1 di KPP, tetapi pegawai molor kembali ke kantor itu balik jam 2 atau jam 3. Nah, tentunya hal tersebut berdampak buruk ya bagi kantor, bisa juga berdampak buruk juga pada citra ASN, di mana kalau dilihat masyarakat sekitar kan nggak baik ya kalau kita berpergian di luar tugas dinas, di luar jam kantor gitu. Menurutmu gimana itu? Nah, kalau terkait dengan hal itu, mungkin perlu melihat penyebabnya juga ya. Mungkin bisa dikarenakan para pegawai tersebut merasa perlu untuk mencari makan di luar kantor karena mungkin fasilitas di kantor tersebut kurang lengkap atau kurang memadai bagi si para pegawai tersebut. Nah, terkait dengan solusi yang mungkin dapat dipertimbangkan yaitu kita dapat berkaca atau melakukan benchmark terhadap salah satu instansi yaitu Lembaga Manajemen Aset Negara atau yang biasa disebut Elman. Jadi di Elman itu menerapkan penataan ruang yang sangat menarik dan menjadikan kantor itu senyaman mungkin bagi kinerja pegawai. Jadi tidak terkesan kaku seperti kantor-kantor yang saat ini kita ketahui seperti itu. Jadi dari situ juga bisa mungkin dilakukan penambahan fasilitas seperti ruang olahraga atau mungkin perbaikan perpustakaan dan terutama terkait dengan pegawai yang sering beli makan di luar, nah itu mungkin dengan melakukan pembangunan fasilitas dapur yang lebih bersih, yang lebih menarik, sehingga pegawai tersebut tidak perlu harus keluar jauh-jauh, sehingga nanti berdampak pada ketidakdisiplinan dari pegawai tersebut. Seperti itu sih, Han. Ya, betul juga sih ya. Jadi dengan solusi itu mungkin pegawai jadi nggak molor lagi ya dalam istirahat. Tapi kalau dilihat-lihat dari solusi tersebut juga mungkin ada hambatan di mana dalam pembangunan fasilitas-fasilitas itu tuh mungkin makan biayanya nggak sedikit. Tentunya menggunakan anggaran yang besar, di mana yang anggaran-anggaran yang udah ditentukan di kantor itu kan sangat kaku ya, maksudnya nggak bisa digunain untuk yang lain gitu. Menurutmu gimana itu? Kalau terkait dengan alokasi anggaran, kan saat ini kita sedang berada di masa pandemi ya, di mana masih sering juga sistem bekerja dari rumah atau WFH dan menekan segala kegiatan seperti contohnya perjalanan dinas atau kegiatan rapat secara fisik yang memerlukan alokasi anggaran untuk makan siang atau pelaksanaan webinar secara fisik yang perlu membayar narasumber ini dan itu. Nah, menurutku ya kita bisa merealokasi anggaran tersebut, kita manfaatkan sebaik mungkin untuk dialihkan untuk pembangunan fasilitas-fasilitas atau inovasi yang bisa dipertimbangkan tersebut. Tentunya perlu dilakukan secara bertahap dan perlu kajian lebih lanjut sih ya, Han. Ya betul. Jadi Selain hmm, Selain itu, kita juga perlu ya dari unit eselon 1 itu meningkatkan keteladanan dari para pejabatnya gitu ya. Perlu kesadaran lebih gitu sebagai bentuk penerapan akuntabilitas. Jadi supaya para pegawai itu juga dapat mendapatkan contoh yang baik gitulah ya. jadi nilai aneka yang bisa kita tingkatin untuk menyelesaikan masalah ini mungkin di akuntabilitas sama komitmen mutu ya, Mai. Dengan komitmen mutu dengan melakukan inovasi, melakukan pembuatan fasilitas tersebut ya. Iya, benar sih Han.
Nah, selain itu, di salah satu KPP juga masih terdapat beberapa masalah seperti masih banyaknya kegiatan ekstensifikasi dan penyuluhan kepada wajib pajak yang dinilai masih kurang optimal. Nah, hal ini diindikasikan dengan kurangnya pengetahuan dan informasi terkait kewajiban perpajakan itu sendiri. Nah, selain itu juga masih banyak wajib pajak yang masih dengan indikasi kurangnya kesadaran untuk melaporkan SPT tahunan. Seperti itu sih, Han. Nah, menurutmu bagaimana ya terkait hal tersebut? Nah, mungkin dari masalah tersebut, kita bisa menerapkan nilai yang diterapkan dari Tokopedia ya, di mana nilai yang diterapkan oleh Tokopedia ini ada nilai fokus on consumer dan growth mindset, di mana dalam nilai tersebut ini kepuasan pelanggan adalah tujuan utamanya, karena mereka menganggap pelanggan ini adalah raja. Jadi mereka ini istilahnya menjemput bola gitu. Nah, di mana untuk meningkatkan kepuasan tersebut, mereka itu terus melakukan manajemen mutu yang baik, seperti terus melakukan evaluasi dan inovasi. Nah, di mana KPP itu bisa menerapkan nilai-nilai tersebut terkait masalah yang dihadapi, di mana dengan terus melakukan upaya perbaikan mutu, dengan kita mengetahui apa yang masih kurang, kita bisa juga melakukan seperti sosialisasi ke daerah-daerah yang di mana WP-WP-nya itu masih belum paham gitu tentang kewajiban perpajakannya. Dan juga terkait inovasi juga bisa dibuat seperti podcast-podcast di YouTube yang membahas tentang kewajiban perpajakan, seperti pelaporan SPT, juga menyebarkan konten pajak yang menarik di sosial media gitu, Mai. Oh iya, namun terkait dengan kondisi wilayah kerja di beberapa KPP itu dinilai ada yang wilayah kerjanya itu cukup besar gitu kan, dan tidak sebanding dengan jumlah sumber daya manusianya, terutama untuk jabatan fungsional penyuluh pajaknya, karena mengingat hal tersebut merupakan jabatan yang baru gitu kan setelah reorganisasi. Iya, Nah, betul. gimana ya? Mungkin seharusnya dari pihak penyelenggara sumber daya itu melakukan rekrutmen kembali ya, Mai. Jadi untuk menggencarkan sosialisasi itu, kita harus meningkatkan jumlah pegawai terutama di fungsional penyuluh. Jadi harus menambahkan rekrutmen itu sendiri. Terus yang selanjutnya seperti yang kita ketahui bahwa jabatan fungsional penyuluh ini kan jabatan yang baru. Jadi mungkin bisa dengan melakukan diklat yang dapat diberikan kepada fungsional penyuluh. Sehingga sosialisasi tersebut juga menjadi lebih efisien gitu dalam pemberiannya gitu. Jadi mungkin itu solusi yang bisa diberikan terkait hambatan tersebut, Mai. Oh, jadi kalau dari benchmark terhadap masalah ini, dari Tokopedia ini, nilai yang bisa diambil yaitu mengedepankan komitmen mutu ya, Han? Ya, Jadi betul. benar-benar harus mengedepankan kemudahan dan kenyamanan bagi para wajib pajak tersebut agar lebih taat dalam melakukan SPT atau melakukan kewajiban perpajakan lainnya, seperti itu. Ya, betul. Baik. Ya, demikian pembahasan dari kami terkait benchmark inovasi yang dapat diterapkan di instansi kami. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.